Sahabat bahagia, selamat datang di Rumah Bahagia. Senang rasanya saya Adri Basuki bisa kembali bersama sahabat-sahabat bahagia yang mau selalu belajar untuk merubah cara berpikir kita, bagaimana meningkatkan rasa cinta terhadap diri kita, dan bagaimana kita bisa menyembuhkan segala sesuatu dari masa lalu kita dengan melatih alam bawah sadar kita. Dan terus untuk membangun energi positif yang ada di dalam diri kita. Karena energi itu memang sudah ada dan sudah punya kita. Karena energi positif itu memang sudah ada dan kita memilikinya. Nah, di episode ini kita akan mulai masuk ke tahap 2 tentang bagaimana cara kita untuk meningkatkan energi positif kita melalui cara-cara sederhana yang sebenarnya kita sudah tahu sejak lama, tapi memang kita tidak terbiasa untuk melakukannya. Sahabat bahagia, selamat datang dan kita akan segera mulai perjalanan kita hari ini. Di bagian kedua ini, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita meningkatkan energi positif kita melalui sebuah cara sederhana yang sebenarnya kita sudah tahu atau mungkin sudah pernah diajarkan waktu kita kecil, tapi kadang-kadang kita menolak untuk belajar dengan lebih teratur, kita kadang-kadang lupa karena kesibukan kita. Waktu itu saya baca buku Rhonda Byrne, jadi mungkin buat semua sahabat-sahabat bahagia pernah baca buku The Secret. Buku The Secret itu lebih tentang law of attraction atau hukum tarik-menarik energi di alam semesta ini. Dan menurut saya bukunya menarik, bukunya membuat kita berpikir menjadi dengan cara yang berbeda, dengan sesuatu yang mungkin tidak biasa kita lakukan. Padahal sebenarnya semua itu ya memang ada. Tapi yang menarik buat saya adalah bagaimana kita meningkatkan energi positif adalah melalui buku keduanya yaitu Magic. Judulnya Magic, tapi sebenarnya apa yang ditulis di dalam buku itu, apa yang bisa kita pelajari di buku itu sebenarnya sifatnya sederhana. Dan magic itu atau keajaiban itu terjadi karena kita melakukan sebuah hal kecil secara konsisten dan terus-menerus. Dan akhirnya hal tersebut membangkitkan energi positif di dalam diri kita. Sebuah hal yang menarik menurut saya adalah bagaimana Rhonda Byrne membuat sebuah buku di mana itu ditulis beberapa tahun yang lalu, kurang lebih kayak 5-6 tahun mungkin ya. Tapi udah lama saya mulai baca itu. Rhonda Byrne menulis buku ini tuh ada serinya, ada The Secret, ada Magic, ada Power, kemudian ada Hero. Buku-buku ini ditulis dengan sebuah cara yang sederhana yang bisa kita lakukan, dan saya akan mencoba berbagi dengan teman-teman kira-kira cara sederhana apa yang dilakukan. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang sebenarnya nggak baru, tapi mungkin dengan kita membaca buku itu kita jadi terbuka pikiran kita untuk melihat dari sisi yang berbeda. Waktu saya membaca buku itu pertama kali, menurut saya, ini sebenarnya sudah diajarkan oleh orang tua saya sejak dulu. Tapi ketika kita melakukannya tidak dalam sadar seutuhnya atau dalam keadaan sadar penuh, tapi kita take it for granted atau menganggap semua kata-kata itu hanya ya kata-kata biasa. Yang saya ingin bilang adalah bagaimana kekuatan sebuah kata terima kasih or thank you dalam hidup kita sehingga kita bisa menimbulkan atau membangkitkan energi positif di dalam diri kita. Terima kasih atau thank you adalah sebuah wujud bentuk syukur. Jadi ketika kita bersyukur, tentunya itu memang memberikan energi positif dari dalam diri kita yang kita masukkan melalui perkataan kita, kemudian terekam oleh pikiran kita, dan juga terekam oleh rasa kita. Dan akhirnya itu membuat kita bisa melihat dari sisi yang berbeda atau merasakan dari sisi yang lain. Terima kasih bisa dilakukan kapan saja dan bisa dilakukan di mana saja. Jadi menurut saya buku ini sangat sederhana dan sangat luar biasa manfaatnya kalau kita percaya dan kita melakukan hal ini secara konsisten. Dan kata terima kasih menurut saya buat teman-teman yang mungkin ambigu dan bingung kalau saya melakukan ini apakah bertentangan dengan ajaran agama yang kita pelajari dari kecil gitu ya. Menurut saya sama sekali enggak, karena kata terima kasih atau kata bersyukur saya rasa ada di semua religi dan sudah diajarkan pula kepada kita sejak kecil. Yang menarik dari buku ini adalah bagaimana kita menerapkan terima kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi terima kasih yang dilakukan ini adalah
Dilakukannya selama 28 hari mestinya kalau menurut bukunya. Tapi menurut saya kalau kita melakukannya setiap hari itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan kita bisa lebih mengingat, lebih merasakan kembali rasa syukur yang kita punya dari semua kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kita. Mari kita mulai ceritanya dan mari kita mulai latihannya dan semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Yang pertama, biasanya ketika kita mengucapkan terima kasih, itu misalnya kita ketika mendapatkan sesuatu atau menerima sesuatu. Tapi menurut saya begitu banyak hal yang bisa kita ucapkan terima kasih dan Rhonda Byrne memformulakan atau menyimpulkan dengan sangat baik di dalam buku Magic-nya itu. Jadi yang pertama menurut saya adalah ketika kita berterima kasih, kita bisa mulai berterima kasih dengan hal-hal sederhana di dalam hidup kita. Yang pertama adalah berterima kasih atas nafas kita. Kenapa sih kita mesti berterima kasih terhadap nafas kita? Karena nafas adalah sesuatu yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita yang membuat kita bisa melanjutkan cerita-cerita hidup kita. Sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kelihatannya mudah, tapi begitu berdampak apabila kita tidak memilikinya. Jadi berterima kasih atas nafas, berterima kasih atas oksigen, atas segala sesuatu yang membuat kita masih bisa bernafas, menurut saya adalah penting. Dan ketika kita mulai mensyukuri hal itu dengan jauh lebih baik, maka kita bisa merasakan kesadaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Yang kedua adalah bagaimana kita berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kita yang begitu mencintai dan menyayangi kita. Contohnya orang tua kita, pasangan kita, adik atau kakak kita. Begitu banyak yang mungkin dilakukan oleh orang-orang tersayang kita yang terkadang tidak kita sadari dengan penuh. Semua kebaikan, semua hal-hal baik itu rasanya hanya seperti kebiasaan sehari-hari. Padahal kita perlu berterima kasih atas apa yang diberikan kepada kita oleh orang-orang yang kita sayangi atau orang-orang terdekat kita. Karena dengan mengucapkan syukur dan terima kasih, kita akan bisa lebih memaknai dan menghargai apa yang telah diberikan kepada kita. Dan tentunya hal itu mungkin banyak yang baru menyadari setelah misalnya orang-orang terdekat kita atau orang-orang yang kita sayangi sudah tidak bersama dengan kita lagi. Yang ketiga adalah bersyukurlah atas segala pekerjaan, segala rezeki yang ada di dalam diri kita atau yang ada di dalam hidup kita. Pekerjaan-pekerjaan yang datang mungkin kadang-kadang kita tidak menyukainya, tapi berterima kasihlah atas apapun yang ada di dalam hidup kita yang berkaitan dengan pekerjaan atau rezeki. Karena menurut saya, apapun yang kita lakukan atau pekerjaan apapun yang kita terima di saat ini, mungkin saja merupakan sebuah pelajaran berharga untuk sebuah perjalanan kita di masa depan. Dan itu perlu kita syukuri dan kita mengucapkan terima kasih. 3 hal ini, bersyukur atas nafas, bersyukur atas orang-orang terdekat kita, dan bersyukur atas pekerjaan dan rezeki ini, kalau bisa kita tulis setiap hari. Jadi mungkin agak mirip dengan journaling meditation, tapi hal-hal ini akan membuat kita menjadi lebih positif setiap harinya, terutama ketika kita menjalani hari-hari kita yang mungkin tidak mudah. Saya rasa banyak sahabat bahagia juga mungkin mengalami tantangan atau mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan setiap harinya. Tapi saya yakin dengan selalu bersyukur, kita mulai dari 3 hal itu, kita akan bisa melihat lebih banyak lagi yang ada di sekeliling kita atau apa yang terjadi terhadap hidup kita. Dan sahabat bahagia, apabila kita sudah lebih mampu lagi meningkatkan energi positif kita bisa mulai juga berterima kasih terhadap orang-orang yang pernah menyakiti kita, orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Karena dengan kita berterima kasih kepada mereka, sebenarnya kita telah belajar untuk memaafkan diri kita sendiri dan juga untuk belajar memaafkan orang lain. Dan menurut saya, proses terima kasih terhadap kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan itu akan bisa lebih membangkitkan energi positif, perasaan nyaman di dalam diri kita. Jadi sahabat bahagia,
Kita bisa tuliskan itu, kemudian dari situ kita bisa berkomunikasi atau berdiskusi dengan diri kita sendiri. Sebenarnya pelajaran apakah yang kita dapatkan dari hal-hal yang tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita? Itu adalah proses terima kasih atau proses bagaimana kita membangkitkan energi positif yang ada di dalam diri kita melalui sebuah 4 cara sederhana berterima kasih. Untuk lengkapnya, kalau di Ronde Byrne itu ada 28 hari di mana kita bisa melakukan hari demi hari dengan baik. Menurut saya, bisa dilakukan seperti itu atau berlatihlah dengan cara yang sederhana melalui 4 terima kasih yang saya coba share pada hari ini. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kebersamaannya, dan semoga kita selalu berproses dan selalu berjalan bersama-sama untuk menjadi jauh lebih baik, untuk bisa meningkatkan rasa self-love kita, merubah cara berpikir kita menjadi lebih jernih, dan tentunya bisa menjadi manusia yang lebih bahagia. Kiranya berkenan untuk subscribe, komen, share, dan bertanya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung di Instagram di @roemabahagia. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab, dan bisa juga ketemu dengan saya di kelas Sabtu Syahdu, di mana kita akan belajar bersama-sama melatih alam bawah sadar kita untuk belajar lebih positif dan mendetoks negatif energi di dalam diri kita. Sahabat bahagia, selamat menjalani hari.